Pemirsa terlapor dalam kasus dugaan investasi bodong berkedok bisnis solar yang sempat menghebohkan masyarakat Kalimantan Selatan, yakni FN. Rupanya bakal segera ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini diungkapkan langsung oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Kalsel pada Jumat 29 Maret 2024 siang hari. Direktur Reskrimum Polda Kalsel Kombes Pol Erik Frendris menambahkan bahwa pihaknya masih belum menetapkan statusnya sebagai tersangka. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah terhubung bersama rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Post yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Frans, silakan laporan Anda, rekan. Baik, Tribuners. Jadi sejak beberapa waktu terakhir, masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, Banjarbaru, hingga Martapura, itu dihebohkan dengan adanya dugaan investasi bodong yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial FN yang juga diketahui seorang anggota Bayangkari, di mana korban itu diperkirakan mencapai ratusan orang, dan total kerugian itu berjumlah diperkirakan puluhan miliar. Dan sejak beberapa waktu lalu, penyidik dari Ditreskrim Polda Kalimantan Selatan telah melakukan proses penyidikan karena ada puluhan korban yang sudah resmi melapor, dan berdasarkan perkembangan dari penyidik itu tidak lama lagi sepertinya untuk terlapor FN akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini berdasarkan hasil gelar dari pihak penyidik di Treskrim Polda Kalimantan Selatan, dan ini pun juga disampaikan oleh Direktur Treskrim Polda Kalimantan Selatan, yaitu Kombes Pol Erik Frendris SIK MSI, di mana dia mengungkapkan bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara. Kemudian ada sebuah rekomendasi dari penyidik atau peserta dalam gelar tersebut agar terlapor FN itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dalam perkara ini. Untuk dugaan atau pasal yang akan disangkakan itu adalah pasal 372, 378 KUHP tentang penipuan penggelapan. Dan selain terus membuka posko pengaduan untuk para korban yang ingin melapor, penyidik juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan dugaan investasi bodong ini. Di antaranya yang diamankan ada 2 unit mobil tangki BBM, kemudian ada 1 buah mobil Alphard, dan juga 1 buah mobil jenis Honda Brio. Dan menurut di Reskrim Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Erik Frendris, untuk saat ini yang resmi melaporkan ada sebanyak 58 orang, dan total kerugian diperkirakan mencapai sekitar 39 miliar. Dan terkait dengan proses akan ditetapkannya terlapor FN sebagai tersangka, Kombes Pol Erik Frendris mengatakan juga bahwa masih ada beberapa yang menjadi catatan yang harus segera dipenuhi untuk menetapkan terlapor FN menjadi tersangka. Namun Kombes Pol Erik Frendris meyakinkan bahwa sepertinya tidak lama lagi para penyidik akan segera menetapkan terlapor FN ini menjadi tersangka. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Post atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ditreskrimum Polda Kalsel Kombes Pol Erik Frendris.
melakukan gelar perkara untuk kasus ini. Kemudian rekomendasi dari peserta gelar dapat ditingkatkan ke tersangka. Namun dengan catatan masih ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Sehingga harapan kami penyidik dalam waktu dekat segera pasti akan dapat sebagai tersangka. Tentunya memenuhi dulu. Pasal yang disangkakan mungkin? Pasal yang disangkakan itu penipuan penggelapan 372, 378 KUHP. Hingga saat ini apa aja yang diamankan oleh pihak? Untuk yang kami amankan sampai saat ini ada beberapa aset yang kami duga merupakan hasil kejahatan atau proses untuk melakukan kejahatan. Nanti untuk detailnya akan kami sampaikan pada saat rilis. Dan apakah TPPU-nya? Ya, sampai saat ini yang kami gunakan masih pasal 372, 378. Untuk TPPU nanti akan menyusul di belakangnya. Ya, kita buktikan predikat crime-nya dulu, kita buktikan, kemudian apakah sudah terpenuhi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.